Pasien gagal ginjal itu harus kaliumnya enggak boleh terlalu Nggak tinggi, boleh berlebihan. Kalau kalium berarti dari buah-buahan. Dari buah-buahan, iya. Kelapa, terus dari Pisang, alpukat, pisang. Iya. Kan semua buah itu pasti mengandung kalium, tapi kan ada yang kaliumnya sedikit, ada yang tinggi sekali kayak pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Mata Hati, jumpa lagi bersama saya EZ Mutakin Yunus. Dan dalam kesempatan hari ini di program Mata Hati kita kedatangan dua orang tamu. Alhamdulillah ada Pak Aras dan Ibu Ima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ima adalah seorang penderita gagal ginjal kronis atau disingkat GGK, dan Pak Aras adalah pendamping beliau. Ada semakin banyak setiap harinya pasien gagal ginjal yang masuk di rumah sakit, dan bahkan bukan hanya orang-orang tua, tetapi ada juga anak-anak muda yang masih berusia belia yang harus menjalani proses cuci darah atau hemodialisis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba berbincang dengan Bu Ima dan Pak Aras bagaimana mereka melalui perjalanan sebagai pasien dan pendamping pasien. Saya ingin nanya dulu ke Bu Ima. Sudah berapa lama nih Bu Ima dinyatakan gagal ginjal? Sekarang memasuki tahun ke-9. Tahun ke-9. Waktu awal pertama kali terkena itu bagaimana mengetahuinya, Bu? Apa gejala-gejala awalnya? Awalnya itu hamil. Iya. Terus hamil 7 bulan, periksa ke bidan. Terus tensinya naik 160. 160. Di hari yang sama dirujuk ke rumah sakit umum daerah. Terus? Setelah itu diperiksa ada sekitar 2 jam, langsung dirujuk ke Wahidin. Waktu itu sudah tahu kalau belum. Oh belum. Jadi masih dirujuknya karena pikir ini dalam proses kehamilan aja ya. Kehamilan. Nanti setelah melahirkan dikeluarkan paksa itu bayinya. Kena preeklamsi kata dokter. Oh gitu. Setelah itu masuk ICU. Ibu Imanya? Ya. Ibu Ima masuk ICU. Lantas? Divonis gagal ginjal. Baru setelah dari ICU baru dinyatakan di dalam ICU. Di dalam ICU dinyatakan gagal ginjal. Karena apa, Bu? Apa karena hipertensi? Hipertensi, keracunan kehamilan kata dokter. Oh, pemicunya itu ya. Karena kan memang untuk gagal ginjal kronis itu kalau berdasarkan berita yang saya baca, paling tertinggi pertama itu kan gara-gara hipertensi, terus yang kedua gara-gara diabetes ya. Kalau Ibu Ima? Keracunan kehamilan. Keracunan kehamilan, bukan gara-gara kedua ini ya. Walaupun memang mungkin awalnya karena hipertensi kan awalnya, tapi kan kita tidak tahu karena hamil, dikiranya bengkak itu karena edema ibu hamil kan biasa begitu. Ternyata awalnya itu. Apa yang dirasakan, Bu, waktu itu? Ada bengkak atau karena kan saya lihat kalau sekarang ya? Saya perasaannya cuma dilihat kasat mata cuma bengkak. Fisiknya itu ya, karena kan ada juga yang beberapa pasien yang saya lihat dia halusinasi karena racunnya sudah sampai ke otak gitu ya. Tidak. Oh, Ibu Ima nggak mengalami itu. Tapi setelah divonis, dinyatakan gagal ginjal? Divonis gagal ginjal karena waktu itu sudah tidak kencing di ruang ICU, ndak ada keluar apa-apa. Oh, terus apa yang dirasakan waktu itu, Bu? Tidak tahu kena koma. Oh, lagi koma? Iya. Berapa lama komanya?
2 minggu, Pak. 2 mingguan. Wow, lama ya. Saya di ICU 1 bulan. Oh, 1 bulan. Terus setelah sadar apa nih? Bagaimana? Langsung dikasih tahu? Enggak kan? Tidak. Jadi belum tahu kalau gagal ginjal ya. Lagi ini di mana? Pak Arasnya diam-diam. Yang pertama aku tanyakan itu kondisi anak. Iya. Oh, anaknya gimana waktu itu, Bu? Meninggal. Oh, meninggal. Karena kan 7 bulan, 7 bulan kehamilan. Sama dokter memang sebelum dikeluarkan bayinya sudah ditanya memang bahwa mau dikeluarkan paksa karena kalau tinggal bayinya malah membahayakan ibunya, jadi ya harus dikeluarkan. Waktu itu Pak Aras gimana, Pak? Emang sudah tahu sebelumnya dari dokter bahwa Ibu Ima dinyatakan gagal ginjal atau gimana? Iya, jadi waktu itu kita disampaikan sama dokter waktu di ICU. Di ICU bahwa Bapak silahkan tanda tangan, Ibu terkena gagal ginjal. Sudah diberitahu sebelum masuk ICU ya? Di dalam ICU. Oh, di dalam ICU. Nah, karena mau diambil tindakan HD di sebelah kan ruangan itu bersampingan dengan HD. Ya, bagaimana Bapak? Apakah mau tanda tangan? Pikiran kita waktu itu ya, kita ingin yang terbaik lah. Apa saja yang terbaik, kalau misalnya itu yang disampaikan oleh dokter, kita ikuti. Akhirnya saya tanda tangan, didoronglah dia dengan alat-alatnya ke ruangan HD. Seperti itu. Dalam kondisi koma? Dalam kondisi tidak sadar. Dalam kondisi tidak sadar? Oh, bisa ya, jadi tetap proses cuci darah berjalan walaupun pasien tidak sadar. Tidak sadar. Iya. Terus gimana? Apa yang akhirnya Pak Aras lakukan di awal ketika mengetahui Bu Ima dinyatakan gagal ginjal? Ya, yang saya lakukan adalah terus mendampingi ketika mungkin dipanggil sama suster untuk masuk. Ya, kan ada jadwalnya. Kita masuk membesuk dia dalam keadaan tidak sadar, masih dalam keadaan koma. Nanti ketika dia sudah mulai sadar, siuman, baru kemudian dia tanya anaknya. Nah, waktu itu saya berat untuk menyampaikan memang karena melihat kondisinya. Dia juga tidak bisa ngobrol. Jadi dia ada seorang perawat yang berikan dia papan dada. Kemudian dia menulis nanya bagaimana anak gitu. Mana anakku. Itu yang berat saya jawab dulu. Berat sekali. Akhirnya dengan terpaksa saya sampaikan bahwa dia sudah bersama Arabnya. Nah, kita ya ikhlaskan saja. Nah, seperti itu kondisinya. Cuman belum dikasih tahu ke Bu Ima kalau Bu Ima belum dinyatakan gagal ginjal. Kapan lantas dikasih tahunya? Nanti setelah kemudian yang kedua kalinya didorong lagi ke ruangan HD, baru kemudian dia kita kasih tahu bahwa ini adalah proses cuci darah dan kita harus menjalaninya karena ada cairan di dalam yang harus kita keluarkan. Itu proses HD kedua berarti ya? Proses HD kedua. Karena kita kan di ICU harus taat apapun yang disampaikan dan diarahkan oleh suster maupun dokter. Gitu. Oh, berarti Ibu Ima termasuk pasien yang langsung menerima ya? Karena kan ada dalam beberapa kasus, ada pasien yang ketika dinyatakan gagal ginjal dan diminta oleh dokter cuci darah itu masih menolak biasanya dan mau mencoba untuk menjalani proses-proses herbal, terapi-terapi herbal alternatif lain begitu ya. Namun dalam prosesnya lama-kelamaan memang akhirnya tetap lari ke cuci darah ya. Pernah juga nggak Bu Ima mencobain herbal-herbal atau bagaimana? Iya, nanti setelah keluar dari rumah sakit, apa yang orang tua kasihkan, minum semua. Tapi sambil herbal, sambil cuci darah? Cuci darah, iya. Saya enggak berhenti. Bagaimana? Ada efek? Tidak ada malah. Jadi tetap memang harus malah cuci darah ya. Iya. Yang terjadi malah pada sebagian kasus, ada beberapa pasien yang malah karena herbal itu tidak tertakar dengan baik dosisnya, malah membuat pasiennya tambah berat gitu ya. Ada yang sesak nafas,
ada yang malah tambah bengkak badannya gitu ya. Nah, dalam proses 9 tahun menjalani proses cuci darah ini, Bu Ima, bagaimana nih, apa yang dirasakan selama ini? Pernah beberapa kali berada di fase kesehatan menurun, kayak habis kena COVID, 1 tahun itu 24 jam pakai oksigen. Karena memang terkena juga COVID juga ya, dinyatakan COVID, positif iya, juga COVID. positif. Okay. Waktu itu Ibu Ima vaksin apa? Tidak. Oh, memang nggak vaksin? Tidak vaksin. Jadi terkena COVID waktu itu ya? Terkena COVID. Dan terasanya malah di sesak nafas? Sesak nafas, betul. Berapa lama itu, Bu? 1 tahun 3 bulan kayaknya. Wow. Lama ya. Lama ya. Dan kemana-mana itu bawa tabung oksigen. Biar ketemu teman-teman, bawa. Akhirnya bisa melewati semua itu? Karena itu hari sudah mulai merambah ke jantung. Akhirnya ke dokter jantung. Terus divonis ada pembengkakan di jantung. Ketemu dokter ginjal lagi, minta, "Dok, bisa enggak saya kembali 3 kali?" Oh iya boleh. Oh, sempat kedua kali ya? Iya, 2 kali seminggu 2 kali, ya? iya. Nanti setelah itu ada mungkin 2 pekan, ada 3 kali, nafasku mulai agak membaik. Kok tiba-tiba membaik? Apa bukan karena cairan yang numpuk? Kelebihan cairan. Kelebihan cairan. Berarti waktu itu belum dapat berat badan keringnya ya, berat BBK-nya. Kan belum terlalu belum terlalu pintar. Ya, belum tahu banyak. Terus kan badannya sudah kecil, dikiranya itu sudah dapat berat kering, padahal belum. Akhirnya 2 minggu setelah itu sudah lepas oksigen. Alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang sudah nggak pakai oksigen lagi. Tadi saya tertarik dengan kata pintarnya. Memang selama ini Ibu Ima untuk mempelajari, akhirnya kan otomatis kita mempelajari ini ya, segala sesuatu tentang ginjal supaya kita bisa mengatasi. Apakah belajar sendiri atau ada komunitas? Masuk di komunitas pasien cuci darah Indonesia, terus rajin ikut seminar, webinarnya yang diadakan oleh komunitas, terus rajin sharing sama berbagi pengalaman sama teman-teman. Oh, jadi memang ada komunitas pasien cuci darah. Iya, ada. Apa namanya apa? Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia atau disingkat KPCDI. Oh, KPCDI. Banyak pasien di situ, Bu? Banyak dari berbagai rumah sakit di Makassar. Tergabung dalam satu grup itu. Pak Aras? Ya, saya juga otomatis tergabung karena pendamping harus ada di situ. Sebesar apa peran pendamping bagi seorang pasien cuci darah, Pak Aras? Iya, jadi kalau ditanya bagaimana perannya seorang pendamping, tentu sangat besar ya. Karena ini terkait masalah dukungan, kemudian psikologinya. Ya, kalau misalnya dia yang semangat, kemudian pendampingnya merasa mengeluh dan lain sebagainya, tentu tidak akan tercapai namanya kesehatan yang maksimal. Dalam hal ini saya berusaha untuk memberikan dukungan, semangat, ya, menghibur ketika dia terpuruk. Ya, tentu saya berharap dengan itu semua dia bisa survive, bangkit dan bertahan. Selama ini kalau Bu Ima cuci darah itu berangkat sendiri atau ditemani sama Pak Aras? Kadang-kadang kalau lagi libur berangkat sendiri, tapi kalau hari kerja biasa diantar. Oh, kalau libur malah berangkat sendiri? Ya. Kalau kerja? Diantar, karena kan satu arah. Oh gitu. Oh, tapi dalam selama proses cuci darahnya
sendirian? Sendirian. Nggak didampingin sama Pak Aras? Oh, bisa ya? Bisa, alhamdulillah bisa. Seperti apa memang proses cuci darah itu, Bu? Cuman jangan dijawab dulu, karena nanti kita akan saksikan setelah yang mau lewat berikut ini. Tetap di Mata Hati. Ya, pemirsa, kembali lagi di Mata Hati bersama saya EZ Mutakin Yunus, dan alhamdulillah kita akan melanjutkan obrolan kita bersama Ibu Ima dan Pak Aras. Nah, gini Bu, banyak orang memiliki persepsi bahwa ketika seseorang cuci darah itu berarti darahnya dibersihkan dan dia harus diganti dengan darah baru dari orang lain, sehingga memberi rasa kekhawatiran dan ketakutan pada beberapa orang yang ketika awal divonis cuci darah, oh nggak mau takut gitu. Apalagi persepsinya cuci darah kan seumur hidup. Kalau yang sebenarnya kayak gimana yang Ibu Ima rasakan? Sebenarnya cuci darah itu darah kita sendiri, terus dikeluarkan, terus terputar-putar ya ke mesin, lalu dibersihkan dengan tabung filter, lalu masuk lagi ke tubuh kita. Dimasukkan lagi ke tubuh kita gitu ya. Jadi bukan darah dari orang lain gitu ya. Bukan, darah kita sendiri. Oke. Nah, satu kali proses cuci darah itu berapa lama, Bu? Dan berapa kali? Prosesnya kalau yang 3 kali seminggu 4 jam. Kalau 2 kali seminggu 5 jam. Satu kali cuci darah? Dicuci darah, iya. Oh, berarti ada yang 2 kali, ada yang 3 kali seminggu. Biasanya apa yang membedakan? Kenapa ada pasien 2 kali, ada pasien 3 kali? Dilihat dari kebersihan darahnya. Dari apa? Kreatinin ya? Iya, kreatinin ureumnya, iya hasil labnya. Kreatinin dan ureum kalau nggak salah ya? Iya, pre dan post ureumnya. Kalau Bu Ima sendiri? Alhamdulillah tercapai, cuman sudah tidak sanggup untuk 2 kali. Oh gitu, jadi 3 kali seminggu? 3 kali seminggu, iya. Biar makan sama minum agak leluasa. Oh gitu. Itu tuh terkait dengan makan dan minumnya. Memang seorang pasien yang dinyatakan gagal ginjal kronis, apa ada diet-diet yang harus dijalani atau seperti apa gitu? Ada beberapa makanan yang harus dihindari. Kayak apa itu, Bu? Seperti yang makanan-makanan yang tinggi kalium, karena kan pasien gagal ginjal itu harus kaliumnya enggak boleh terlalu tinggi. Kalau kalium berarti dari buah-buahan. Dari buah-buahan, iya. Kelapa, dari pisang, alpukat, pisang. Iya. Ya. Kan semua buah itu pasti mengandung kalium, tapi kan ada yang kaliumnya sedikit, ada yang tinggi sekali kayak pisang, alpukat, kelapa. Itu sama sekali nggak boleh dimakan apa? Kalau bagi saya masih icip sedikit. Oh boleh. Iya. Jadi memang tergantung dari hasil lab ini lagi kali ya, iya. Pasiennya. Hasil lab pasien. Kalau kaliumnya rendah ya boleh dimakan beberapa potong ya. Apalagi kalau misalkan kalau kayak ini Bu, belimbing. Oh belimbing, tidak sama sekali. Nggak boleh sama sekali. Kenapa? Bagi pasien gagal ginjal itu haram kan. Oh diharamkan ya belimbing ya. Walaupun buat semua orang sebenarnya halal, tapi bagi pasien ginjal. Bagi pasien gagal ginjal. Kenapa itu belimbingnya? Karena itu ada zat yang bisa memicu tiba-tiba serangan jantung. Oh, masalah ke jantung. Selain kalium tadi apa lagi? Ada yang harus protein tinggi. Protein juga nggak boleh terlalu tinggi ya? Sama natrium. Natrium, iya garam. Garam. Ya, apalagi kalau dia basisnya dari hipertensi. Iya, hipertensi. Ya, itu harus dikurangi. Nah, Pak Aras
sebagai suaminya Bu Ima gimana nih menjaga Bu Ima nakal gak kalau masalah makanan di rumah, Pak? Iya, jadi terkadang kalau ada buah, ya saya bilang coba saja, karena kan buah juga dibutuhkan oleh tubuh, tapi jangan berlebihan. Nah, jadi kalau saya ada beli buah apa saja, saya izinkan makan sedikit, yang pastinya HD-nya itu lancar dan tercapai adekuasinya. Adekuasinya ya. Adekuasinya apa tuh, Pak? Adekuasi itu tercapainya berat kering, atau dia dapat berat kering ketika dia HD. Ketika dia datang timbang, ketika selesai maka dia tercapai dengan timbangan berat keringnya. Seperti itu. Oh, kalau tahapan misalkan nih, bisa nggak dicerita Bu Ima prosesnya? Ibu Ima datang ke rumah sakit, ngapain gitu sampai selesai. Bisa nggak kayak gimana? Secara umum aja. Kalau datang ke rumah sakit, yang pertama itu saya timbang dulu, timbang berat badan berapa. Terus setelah itu langsung cuci tangan. Setelah itu baring. Sudah itu proses cuci darah. Oh gitu. Terus selama proses cuci darah 4 jam berarti ya? 4 jam baring. Ngapain aja? Tidur aja? Kadang makan, kalau lagi lapar. Boleh makan, boleh minum. Makan seperti orang biasa, ya. Makan berat, makan kue, makan ya apa aja. Oh bebas? Selama 4 jam itu? Selama 4 jam. Bahkan ada pasien yang sengaja bawa buah kesukaannya untuk makan pas HD. Ada pantangan nggak setelah selain belimbing tadi? Kalau bagi saya pribadi sekarang pantangannya nanas sama air kelapa. Oh sudah nggak boleh. Ya. Dua itu ya, pernah mengalami itu yang mengakibatkan masuk IGD. Oh gitu. Dua buah itu. Kenapa? Apanya nih? Awalnya dia makan nanas, jadi kita asik makan nanas ini. Tiba-tiba dia sesak, ya. Saya tidak tahu apa pengaruhnya, tapi karena setelah makan itu tiba-tiba dia sesak, kita dilarikan ke IGD. Nah di situ awalnya kemudian diponis COVID, sehingga kita harus diisolasi selama 1 bulan di COVID di sana. Cuman jadi pertanyaan dong, apakah nanasnya yang menimbulkan atau COVID-nya? Jangan-jangan karena COVID, bukan gara-gara nanas. Memang waktu itu kita lagi asik memang makan berlebihan. Gitu. Hampir 1 biji saya sendiri yang biji makan. Kita berdua makan biji yang kecil. Kelebihan kayak. Mungkin karena berlebihan. Iya. Jadi memang kadang ada yang menjadi pantangan. Iya. Gitu ya. Setelah itu kita mulai jaga pola makan. Sekarang masih nakal-nakal nggak, Bu? Enggak. Udah ada yang menjadi pantangan buat saya, tapi belum tentu pantangan buat pasien yang lain. Ya. Iya. Berbeda-beda kondisinya. Iya. Nggak bisa disamain sama juga gitu ya. Nah, selain cuci darah kan saya juga pernah baca ada beberapa model lain dalam hal penanganan ginjal kronis. Ada yang Ibu Ima bisa cerita gak? Yang pertama itu kalau pasien baru biasa pakai dipasangkan CDL di dada, entah itu dada kiri atau dada kanan. Terus beberapa bulan kemudian disarankan sama dokter untuk pasang Aveshan, Simino kalau bahasa itunya, di operasi digabungkan arteri sama venanya. Ada alat yang dipasang apa bagaimana? Tidak ada, cuma pembuluh darah yang disambungkan. Oh, di bagian mana itu biasanya, Bu? Untuk pemasangan apa tadi? Simino ya? Simino, iya. Biasanya di lengan kiri atau di lengan kanan. Oh, di lengan. Dicarinya lengan yang di lengan yang jarang dipakai, yang gitu jarang ya, dipakai ya? Untuk kalau kidal mungkin bisa di tangan kanan, kalau yang biasa tangan kiri. Proses operasinya lama? Kalau saya dulu waktu itu tidak lama, tidak sampai 1 jam. Oh gitu, cepet. Langsung bisa dipakai? Tidak. Oh.
Nanti ditunggu jadi matang, biasanya sampai 6 minggu kurang lebih. Oh, jadi nggak boleh dipakai dulu selama 6 minggu. Iya. Nah, selama itu bagaimana dong proses cuci darahnya? Masih tetap berlanjut pakai CDL. Oh, pakai CDL tadi itu CDL. ya. Nah, selain CDL dan Simino? Yang ada juga proses cuci darah itu di rumah. Di rumah maksudnya? CAPD. CAPD. Oh, CAPD. Kalau CAPD itu pasien nggak perlu ke rumah sakit Nggak lagi? perlu ke rumah sakit, di rumah saja. Oh gitu. Yang bantuin masang jarumnya siapa dong? Tidak pakai jarum. Itu alatnya dipasang. Oh, ada alat yang dipasang? Pakai kateter ya? Kateter di rongga perut. Di rongga perutnya. Terus nanti pasien sendiri gitu ya, tanpa perlu bantuan bisa perawat? kalau dia sudah mandiri, dia sendiri. Kalau belum mandiri, pendampingnya. Oh, pendampingnya. Jadi Pak Aras pernah belajar CAPD? Sebetulnya belum pernah karena dia nggak berani untuk pasang CAPD. Cuman setahu kita seorang yang menggunakan akses CAPD itu tentu diedukasi dulu sama perawat bagaimana cara menggunakannya, berapa takaran cairan yang dibutuhkan, ya sehingga dia tidak salah-salah ketika proses gancar ya ganti cairan. Karena ada beberapa yang kemudian salah, kemudian mengakibatkan dia berdarah ataupun bengkak. Jadi proses ini bisa dilakukan di rumah dengan rentang waktu yang ditentukan oleh dokter. Per 4 jam. Per 4 jam. Oh, jadi setiap 4 jam pasien ganti cairannya tapi di rumah sendiri ya? Itu 3 kali seminggu juga apa? Setiap hari. Setiap hari. Jadi setiap hari 4 jam itu berarti dalam sehari bisa 4 kali ya? Iya, Ya. 4 kali. 4 kali ganti Itu cairan. yang kemudian membuat dia berpikir karena tidak ada waktu untuk istirahat mungkin, kemudian dia aktivitasnya luar biasa, beraktivitas, kemudian kita belum yakin sama diri kita higienis. Karena itu kan harus higienis, harus menyentuh sendiri bagian-bagian yang terpasang alat. Alternatif lain lagi, tadi ada Simino, terus ada CAPD, ada Yang transplantasi ginjal. transplantasi ginjal. Oh iya. Cangkok ginjal ya. Itu bagaimana kalau orang mau cangkok ginjal biasanya? Ada persyaratan-persyaratan khususkah dari donornya atau bagaimana? Kalau di rumah sakit di Makassar, golongan darahnya harus sama. Golongan darah antara pasien dan pemberi ginjalnya harus sama. Harus sama. Oh, gitu. Prosesnya panjang, lewat pengadilan apa segala macam. Oh, ada lewat proses pengadilan segala gitu ya? Karena jangan sampai itu adalah jual beli organ. Oh, oke. Tapi di Makassar sudah ada? Sudah ada. Sudah sekitar 4 pasien kayak. Oh, sudah ada 4 pasien? Iya. Bagaimana hasil kalau transplantasi ginjal sejauh ini? Ya, jadi untuk transplantasi ginjal di Makassar, alhamdulillah sudah berhasil. Pertama kali itu ketua komunitas KPCDI, namun mungkin takdir berkata lain ya. Setelah itu beliau berpulang. Kemudian selanjutnya itu ada lagi orang-orang di belakangnya yang menyusul dan alhamdulillah berhasil dan masih bertahan hingga sekarang. Oh, sudah 4 orang ya? Sudah 4 orang. Terus tadi akhirnya kan Bu Ima memilih dari 3 ini, Bu Ima memilih untuk tetap dicuci darah. Kenapa memilih itu? Apakah karena tadi saya dengar alasannya beraktivitas. Emang sejauh ini Bu Ima masih beraktivitas normal atau bagaimana? Iya, alhamdulillah sekarang saya kembali mengajar lagi guru TK. Oh gitu. Jadi membagi waktu antara mengajar dengan kewajiban cuci darah gimana, Bu? Kalau pas mengajar, saya enggak ke sekolah, saya libur. 3 kali seminggu berarti ya liburnya? 2 kali karena sampai Jumat, Selasa Kamis saya absen di sekolah. Oh, Selasa Kamis? Absen di Absen. sekolah dua kali. Oh,
sisanya ngajar terus. Iya, sisanya ngajar terus. Oh gitu ya. Karena kalau di luar hari cuci darah, tetap aja bisa beraktivitas seperti biasa gitu Bu ya. Oh. Kalau yang hari ketiga tadi bukannya 3 kali? Kena Sabtu. Oh kena Sabtu. Kalau Sabtu memang nggak ada sekolah ya. Oh oke. Nah peran Pak Aras nih untuk mensupport segala aktivitas Bu Ima seperti apa? Ya, kalau peran saya berusaha yang pertama mungkin memfasilitasi dia apa saja yang dibutuhkan, kemudian siap antar jaga, siaga ya? Saya antar, suami siaga, kemudian dijemput, seperti itu. Kalau misalnya dia harus mengajar, di luar itu kan hari sela-selanya itu kan hari HD, tetap saya antar, dan pulangnya itu alhamdulillah ada sarana lain, yakni ambulans. Jadi saya cuma antar pagi, pulangnya ada ambulansnya yang ambulans gratis yang bawa pulang. Dari rumah sakit? Oh, bukan. Oh gitu. Dari mana? Bisa. Enggak, maksudnya pulang dari rumah sakit kemana nih pakai ambulans? Pulang ke rumah. Dari rumah sakit? Dari rumah sakit pulang ke rumah. Oh gitu, ada fasilitas seperti itu ya? Oh. Dari Bisa. komunitas Atau lain. tidak bisa disebut. Oh gitu. Ya. Nah, bagaimana nih selama ini Bu Ima untuk menjaga semangat dan motivasi supaya tetap bisa bertahan dengan penyakit gagal ginjalnya? Motivasinya apa ya? Selama ada Selama ada suami. ya gitu dia prinsipnya, selama ada Ki insya Allah saya semangat ya. Oke lah kalau begitu, nikmati hidup, saya selalu sampaikan nikmati hidup, HD apa yang mau dimakan makan tapi batasi, sampai di mana nikmati saja. Ya, dan dengan begitu dia semangat dan merasa dia tidak pernah merasa down ya. Jadi ketika down ya dia minta semangat dari saya, support semangat dari saya. Pernah lah ya Bu Ima ya mengalami tiba-tiba semangatnya kendor gitu ya? Ya, sering. Sering ya? Kalau masa-masa COVID itu yang paling keras. Masa-masa terberatnya ketika COVID kemarin. Karena memang diisolasi, terus harus pakai oksigen apa semua ya. 1 tahun lebih pakai oksigen. Aktivitas di tempat tidur. Waktu itu memang belum kembali ke mengajar ya? Belum. Nanti 2024. Oh, tahun lalu kembali mengajar. Tapi setelah kembali mengajar, gimana perasaannya? Rasanya semangat terus karena ada anak-anak di sekolah ya. Harus semangat terus Bu, apalagi melihat anak-anak. Karena kalau tinggal di rumah kerjaannya suntuk juga. Malah tidur, tambah suntuk kan ya kalau nggak ada aktivitas tidak bergerak. Ya. Nah, ada nggak tips Bu Ima atau yang mau disampaikan, apalagi sekarang kan semakin banyak, setiap hari semakin banyak aja pasien-pasien ginjal yang bertambah gitu. Ada nggak dari Bu Ima dan Pak Aras untuk pemirsa Mata Hati bagaimana supaya menghindari jangan sampai terkena gagal ginjal juga gitu? Iya, buat semuanya, untuk kalau misalnya sudah diponis sama dokter hipertensi, jangan lupa obat hipertensinya diminum terus. Kan banyak biasa orang takut minum obat hipertensi karena takut merusak ginjal. Iya, khawatirnya kalau minum obat malah tambah ginjal gitu. Soak ginjalnya. Oh gitu, kalau hipertensi malah harus rutin ya, nggak boleh berhenti ya? Ya, supaya tensinya itu ditekan supaya tidak tiba-tiba melonjak. Okay. Terus untuk adik-adik yang ada di sekolah, hindari minum minuman yang berkarbonasi, yang bersoda. Rajin minum air, karena di rumah sakitku saja ada beberapa anak SMA yang cuci darah. Setelah kutanya apa penyebabnya, katanya setiap hari minum minuman yang bersoda, terus jarang minum air putih.
Jadi memang harus rutin minum air putih dan kurangi minuman-minuman karbonasi, yang tinggi gula. Tinggi gula ya. Iya, betul. Dari Pak Aras mungkin ada yang mau disampaikan? Iya, mungkin sama ya. Jadi sebelum terjadi mungkin bisa menghindari minuman-minuman yang kemasan, minuman-minuman yang berwarna ya. Kita tidak usah sebutkan apa, yang pentingnya kita sudah tahu itu pasti. Nah itu semua yang kadar gulanya sangat tinggi itu yang akan merusak ginjal. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dibagi oleh Ibu Ima dan Pak Aras ke pemirsa Mata Hati akan menjadi ilmu dan pengetahuan bagi pemirsa Mata Hati. Baik, saya EZ Mutakin Yunus. Ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari Al-Quran, mau dari pengalaman orang-orang terdahulu, mau orang-orang terdekat kita, dan semua inspirasi itu akan bisa kita lihat jika kita menggunakan Mata Hati. Tetap saksikan program Mata Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.